Istana Kepresidenan lazimnya memiliki jalan keluar rahasia. Hal ini untuk mengantisipasi jalan pelarian jika terjadi serangan mendadak. Beredar rumor yang menyebutkan Istana Presiden Indonesia juga memiliki terowongan rahasia. Kisah terowongan rahasia di sekitar Istana Kepresidenan Republik Indonesia Jakarta pernah jadi pengunjingan di kalangan wartawan yang pernah meliputi Istana Presiden. Kabarnya ada sebuah terowongan rahasia di Istana Presiden Jakarta yang menghubungkan dunia luar. Tampaknya kisah itu ada benarnya. Pasalnya hari ini ketika sepasukan anggota TNI yang tergabung dalam pasukan Katak menemukan dugaan terowongan dari saluran air kuno yang disinyalir tembus ke dalam Istana Presiden. Saluran itu masuk melalui Jalan Medan Merdeka Utara atau seberang Istana Kepresidenan. Detasmen 4 Komando Pasukan Katak Koarmabar Angkatan Laut menemukan saluran air kuno itu saat membantu Pemprov DKI mengecek tumpukan lumpur di saluran air Kamis 3 Maret 2016 siang tadi. Anggota pasukan Katak atau pasukan penyelam TNI Angkatan Laut mengambil gambar terowongan itu saat menelusuri lorong-lorong saluran air tersebut. Komandan Detasmen 4 Kopaska Koarmabar, Kapten P. Edi Tirtayasa, mengatakan dari 6 saluran air di sekitar istana, diketahui ada 2 saluran air yang bisa membawa seorang masuk ke dalam Istana Presiden. Namun Edi enggan mendetailkan daerah mana di dalam istana yang bisa ditembus lewat saluran air itu. Edi menjelaskan bahwa saluran air yang ditembus ke dalam istana itu cukup besar dan bisa dimasuki tubuh orang dewasa. Sementara itu, Wali Kota Jakarta Pusat Manggarai Pardade mengatakan memang ada beberapa saluran dari beberapa zaman berbeda yang ada di bawah istana. Saluran itu sudah saling bertumpuk-tumpuk, makanya pihaknya ingin memetakan lagi saluran air tersebut. Termasuk soal kerawanan adanya saluran air yang bisa menembus ke Istana Presiden tersebut. Sementara itu, Kepala Dinas Tata Air DKI Jakarta Teguh Hendarwan mengatakan butuh izin dari pihak Istana Kepresidenan untuk proses pembersihan selokan yang ada di Jalan Medan Merdeka Utara. Menurut dia, selama izin belum keluar, petugas tidak bisa masuk ke dalam selokan yang ada di lokasi tersebut. Teguh pun menceritakan kejadian beberapa minggu lalu saat muncul genangan di jalan depan istana. Ketika itu ia sebenarnya sudah memerintahkan petugas dari instansinya untuk segera mengecek selokan yang ada di sana. Menurut dia, izin yang pihaknya ajukan beberapa minggu lalu itu baru dikeluarkan hari Rabu kemarin. Hal itulah yang membuat pihaknya baru bisa membersihkan selokan di Jalan Medan Merdeka Utara pagi ini. Kamu mungkin tidak akan percaya, tapi inilah sejumlah fakta tentang keangkeran Istana Presiden Jokowi di Jalan Merdeka, Jakarta Utara. Belakangan terkuak alasan mengapa kemudian Jokowi dan keluarga memutuskan untuk menetap di Istana Bogor dibandingkan Istana Merdeka. Salah satu yang menyarankan Presiden Jokowi untuk jangan tinggal di Istana Merdeka adalah Putri Gus Dur, Yeni Wahid. Tak hanya itu, politisi senior PDIP, Panda Nababan, juga menceritakan kisah serem detik-detik Presiden Jokowi dan keluarga pindah ke Istana Bogor. Kisah ini bahkan ditulis Panda dalam bukunya Panda Nababan Lahir Sebagai Petarung, sebuah autobiografi. Ada cerita unik ketika Gus Dur keluarga pindah ke istana. Mereka dihentikan di pintu masuk dan diberitahu bahwa mereka harus bernegosiasi dengan roh halus penjaga istana. Mereka yang percaya segera yakin istana ini ada hantunya, terutama sebuah kamar di ujung ruang utama. Ruang itu dibuka setahun sekali sebagai tempat penyimpanan bendera pusaka. Putri kedua Gus Dur, Yeni Wahid, membenarkan kabar tentang keangkeran Istana Negara. Dia bahkan sempat mengingatkan Presiden Jokowi yang kala itu baru dilantik menjadi presiden pada tahun 2014 lalu bahwa bangunan di istana mempunyai hawa mistik.
Istana memang serem, ada beberapa ruangan yang tidak nyaman. Menurut Yeni, Gus Dur sempat beberapa kali digoda makhluk halus. Pernah satu kali, Gus Dur sedang santai duduk di kursi. Tiba-tiba saja, kursi yang ditempati Gus Dur itu bergoyang sendiri. Lalu Presiden keempat Indonesia itu berbicara dalam bahasa Jawa. "Sudah, saya tahu kamu ada. Jangan ganggu saya ya. Kamu di duniamu, saya di dunia saya sekarang." Ujar Yeni menirukan ucapan Gus Dur. Karena itulah saat Gus Dur menjadi presiden, keluarganya rutin menggelar pengajian di istana. Namun kata Yeni, pengajian tidak mengurangi keisengan makhluk dunia lain di sana. Suatu kali Yeni bercerita, saat berlangsung pengajian, pohon beringin di halaman istana mengeluarkan asap putih. Tapi Bapak bilang, "Gak usah takut, mereka juga mau ikutan mengaji," kata Yeni. Yeni yang menempati kamar tidur di sayap kanan istana bersama adik dan kakaknya lantas bercerita tentang gangguan yang dialami beberapa teman adiknya yang pernah menginap di sana. Beberapa teman adik saya pernah menginap di istana juga pernah diganggu saat melintas malam-malam di ruang tengah yang menghubungkan kamar kami dengan kamar ibu bapak. Sering ada makhluk seperti orang bertubuh besar yang berlari kencang, kata Yeni. Alhasil, teman-teman sang adik pun ketakutan. Ada juga yang bercerita ketika berada di kamar adik saya seperti ada yang meniup tengkuk, cerita Yeni. Yang membuat Yeni bersama kakak dan adik-adiknya berani tinggal di istana adalah bapaknya Gus Dur yang sering mengingatkan supaya mereka bisa berdamai dengan makhluk dunia lain. Ajudan Gus Dur, Munib Huda Muhammad, juga mengatakan orang-orang di Istana Merdeka benar-benar yakin ada hantu yang menghuni istana itu. Namun terlepas dari semua itu, dia melanjutkan, Gus Dur punya cara cerdas untuk mengusir keangkeran istana. Begitu Gus Dur datang, istana dibuka seluas-luasnya bagi masyarakat. Jadi orang-orang dibolehkan ke sana sehingga istana menjadi ramai. Lantas, bagaimana dengan cerita Presiden Jokowi? Presiden Jokowi ternyata mempunyai alasan tersendiri mengapa dirinya tidak lagi tinggal di Istana Merdeka. Jokowi merasa ada ketakutan tersendiri apabila dia harus menetap dan tinggal bersama istrinya di Istana Merdeka. Ketakutan Jokowi itu ternyata pernah diceritakan politisi senior PDIP Panda Nababan. Dalam bukunya yang berjudul Panda Nababan Lahir Sebagai Petarung, sebuah autobiografi, Panda menceritakan secara jelas kisah yang pernah disampaikan Jokowi. Sebenarnya Jokowi pada awalnya memang pernah atau sempat menetap di Istana Merdeka. Akan tetapi pada akhirnya ketakutan itu datang menghampirinya, hingga dia dan Ibu Iriana memilih untuk pindah ke Istana Presidenan Bogor, Jawa Barat. Panda Nababan lantas bertanya kepada Jokowi tentang alasan mengapa dia sudah tidak mau lagi tinggal di Istana Merdeka. Jokowi mengatakan kepada saya, dirinya merasa tidak nyaman dan tidak aman tinggal di Istana Merdeka. Kemudian, Jokowi mengaku merasa tidak betah lantaran meja hingga dinding di Istana Merdeka disebutnya bisa berbicara. Merasa masih belum jelas, Panda Nababan kemudian bertanya lagi ke Jokowi apa maksud dari pernyataan itu. Tidak ada pembicaraan yang bisa dirahasiakan. Semua pembicaraan dalam waktu yang singkat bisa bocor, jawab Jokowi lagi. Faktanya, hanya ada 2 orang yang pernah menjabat sebagai Presiden RI yang berani untuk menetap dan tinggal di sana. 2 orang tersebut adalah Presiden pertama, Presiden Soekarno, dan Presiden keempat, Presiden Gus Dur. Presiden SBY juga pernah menggunakan Istana Merdeka sebagai tempat tinggal, namun kemudian pindah ke Istana Negara sampai akhir masa jabatannya. Begitu juga dengan Presiden Habibie dan Presiden Megawati.
Habibie memilih menetap di kediaman pribadinya di Jalan Patra Kuningan, Jakarta Selatan, dan berkantor di Istana Merdeka. Sementara itu Megawati juga memilih untuk tidak menempati istana dan tinggal di rumahnya di Jalan Kebagusan, Jakarta Selatan, atau di Jalan Teku Umar, Jakarta Pusat. Lantas, menurutmu, apakah kamu percaya dengan cerita mistis di Istana Merdeka? Silakan berkomentar di kolom komentar. Banyak orang bertanya ke saya, Pak, biasanya suka ngapain sih saat sedang santai? Sekarang saya bersama dengan rusa-rusa yang ada di istana. Ada kurang lebih 409 rusa-rusa yang ada di sini. Dulunya ada lebih dari 600 rusa, tapi banyak daerah yang meminta sehingga banyak kita kirim ke daerah-daerah. Ini saya beri makan ketela. Sehari-hari mereka makan rumput, tetapi kadang-kadang kita beri wortel, kita beri ketela seperti ini. Setiap minggu pasti ada yang beranak. Ayo, lari. Lari semuanya. Saya sekarang dengan kuda yang kita punyai. Kita punya 2 kuda di istana, kuda sandalwood. Nah, ini saya mau naik kuda. Kalau yang ini kudanya namanya Radabolo. Ini warnanya coklat dan saya belum berani naikin yang ini.